Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan Bu Rahma. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain media pembelajaran. Nah, ada beberapa subbab. Kita mulai yang pertama. Yang pertama yakni prinsip dasar mendesain multimedia pembelajaran, di mana Meyer tahun 2009 menyatakan terdapat 7 prinsip dasar dalam mendesain multimedia. Di antaranya yang pertama prinsip multimedia, di mana di dalam multimedia harus terdapat gambar atau kata-kata yang bisa mempermudah siswa dalam memahami konsep ataupun materi yang disampaikan. Yang kedua, prinsip keterdekatan ruang, di mana ketika membuat multimedia harus memperhatikan tata cara menata ruang yang mendominasi kata-kata dan ruang yang didominasi oleh gambar-gambar pada tampilan. Artinya harus memperhatikan letak dari gambar maupun teks yang akan ditampilkan. Yang ketiga, prinsip keterdekatan waktu, yaitu efisiensi waktu dalam multimedia. Nah, alternatif dalam efisiensi waktu adalah dengan menyajikan narasi dan animasi secara bersamaan. Yang keempat, prinsip modalitas, di mana tampilan animasi yang disertai narasi dapat membuat siswa lebih memahami materi daripada tampilan animasi saja. Yang kelima, prinsip koherensi, di mana konten dalam multimedia tidak berlebihan, baik kata-kata maupun gambar-gambar. Yang keenam, prinsip redundasi. Siswa lebih memahami materi ketika multimedia disajikan dalam bentuk animasi disertai narasi dibandingkan dalam bentuk animasi disertai narasi dan teks on screen. Yang ketujuh, prinsip perbedaan individual. Kemampuan setiap siswa dalam memahami materi berbeda-beda. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan lebih memahami isi yang terdapat pada multimedia. Nah, subbab yang kedua adalah langkah-langkah mendesain media pembelajaran. Guru dapat menggunakan platform yang telah ada pada Web 2.0 untuk memudahkan dalam mendesain media pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada Canva. Canva merupakan salah satu aplikasi pengolah grafis ataupun visual yang populer digunakan saat ini. Canva merupakan aplikasi pengolah grafis berbasis cloud, sehingga apabila ingin digunakan harus terhubung dengan internet. Nah, sebagai guru kita bisa memanfaatkan Canva untuk keperluan desain visual media pembelajaran, seperti membuat infografis, rangkuman materi, worksheet, brosur, poster, template presentasi, thumbnail YouTube, dan kebutuhan grafis sederhana lainnya. Yang kedua, Powtoon. Powtoon merupakan aplikasi presentasi dan video animasi interaktif. Guru bisa menggunakan aplikasi ini untuk kebutuhan media pembelajaran seperti presentasi, video animasi, infografis bergerak, dan lainnya. Dengan menggunakan Powtoon, penjelasan konsep materi guru bisa lebih jelas dan bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga indera. Nah, setelah mengedit, guru bisa langsung mempublikasikan ke YouTube, Facebook, dan lainnya. Guru juga bisa menyimpan atau mengekspor dalam beberapa format lainnya seperti MP4, PDF, dan PPT. Guru juga bisa menggunakan Powtoon langsung dari web powtoon.com atau melalui aplikasi mobilenya. Yang ketiga ada Prezi. Prezi merupakan aplikasi atau software untuk membuat dan mengelola presentase secara online. Prezi memiliki kemiripan dengan aplikasi PowerPoint maupun Google Slide. Salah satu fitur utama yang dimiliki Prezi yaitu menggunakan Zooming User Interface atau ZUI yang memungkinkan guru untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi secara fleksibel dan dinamis. Guru juga memiliki pilihan untuk membuat presentasi dengan model linear. Model linear memiliki karakteristik slide yang berurutan. Yang keempat, Sparkle Video Scribe. Sparkle Video Scribe merupakan software presentasi video whiteboard dengan menggunakan animasi tulisan tangan dan latar belakang seperti papan tulis. Sparkle mampu menjadi alat pengembang media pembelajaran yang interaktif karena memiliki kombinasi animasi dan template yang menarik. Guru bisa menggunakan software ini secara online melalui videoscribe.com ataupun secara offline. Untuk penggunaan secara gratis, guru diberi waktu percobaan selama 30 hari. Dan setelah itu diharuskan menggunakan versi berbayar. Terdapat banyak aset animasi, gambar, ikon, dan efek yang bisa membantu mempercantik dan memperjelas informasi oleh guru. Yang kelima ada Lektora. Lektora merupakan software dan tool pengembangan e-learning. Lektora bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pembelajaran, terkhusus untuk membuat presentasi,
kuis, bahkan game pembelajaran berbasis flash. Nah, guru bisa mempersiapkan video gambar, game, soal-soal evaluasi, lembar tes, dan lainnya secara mudah. Dengan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, menuntut guru untuk terus berinovasi dalam memberikan materi pelajaran. Nah, di sini kreativitas seorang guru diutamakan agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dapat berjalan lebih efektif. Dalam menerima materi pembelajaran, karakteristik masing-masing siswa berbeda disesuaikan dengan gaya belajar yang dimilikinya. Dengan membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, maka secara langsung kita dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang kita berikan, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik, serta dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Sebab yang ketiga adalah membuat storyboard media pembelajaran. Menurut Jubilee Enterprise 2010 dikatakan bahwa secara sederhana storyboard adalah papan cerita. Namun dalam arti yang luas, storyboard adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Storyboard sering juga disebut sebagai papan cerita, di mana berfungsi untuk menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Storyboard berfungsi sebagai pedoman, mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya lebih sesuai. Storyboard berperan besar dalam pembuatan audiovisual seperti video, animasi, ataupun film. Nah, manfaat storyboard mengutip dari Elemental Media, storyboard memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama adalah mengorganisir proses pengambilan gambar. Storyboard mempermudah proses pengambilan gambar agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya storyboard juga membantu penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagan selanjutnya. Yang kedua, memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Storyboard berisikan sketsa gambar berurutan sesuai naskah, sehingga mempermudah proses pembuatan pemahaman alur ceritanya. Sehingga seluruh orang memiliki persepsi yang sama dan proses pengambilan gambar sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, dapat mengetahui kesalahan pada bagian awal. Pembuatan storyboard bisa memudahkan orang dalam mencari tahu kesalahan pada teks narasi, penggunaan media, dan detail lainnya dalam storyboard. Hal ini juga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, sekarang gimana cara kita membuat storyboard? Nah, menurut Ajar dalam bukunya dikatakan bahwa terdapat 5 cara pembuatan storyboard, yakni yang pertama menentukan tema. Tema harus ditentukan terlebih dahulu sebelum membuat storyboard. Tema ini berpengaruh pada naskah, sketsa gambar, penggunaan media, dan lain-lain. Yang kedua, membuat naskah. Setelah tema ditentukan, naskah harus dibuat secara rinci. Misalnya, teks dialog, keterangan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pembuatan video, film, atau animasi. Yang ketiga, tentukan poin penting. Nah, poin penting ini berkaitan dengan naskah dan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya, poin penting ini berisikan ide atau konsep yang nantinya akan dibuat menjadi storyboard. Yang keempat, tentukan gambaran sketsa kasar dalam alur cerita storyboard. Setelah 3 hal tadi dibuat, gambaran sketsa kasar bisa disusun. Pembuatan ini disertai dengan penjelasan atau keterangan tentang pembuatan audio visual. Nah, yang kelima, gambaran direalisasikan dengan nyata. Nah, setelah sketsa kasar selesai dibuat, storyboard dapat dibuat dalam bentuk yang lebih rapi dan jelas. Misalnya dengan menggunakan aplikasi khusus atau lain sebagainya. Storyboard setidaknya harus mencantumkan sketsa gambarnya, teks, narasi, dan audio atau visual yang diperlukan. Nah, sekian dulu materi kita pada pertemuan ini. Jangan lupa, tugas Ananda pada pertemuan ini adalah membuat storyboard berdasarkan hasil analisis yang sudah Ananda lakukan, dan desainlah storyboard sesuai dengan media yang akan Ananda kembangkan. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Sampai jumpa lagi.